Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah limpah kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak jamaah yang dengan Allah Subhanahu wa taala, kita awali pertemuan kita di malam hari ini dengan baca doa wahid isnain salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, alhamdulillah kita sudah awali dengan baca doa. Kita melanjutkan kembali pembelajaran kita ya. Minggu lalu kita bahas terkait dengan sifat huruf yang
isti'la ya. Isti'la itu adalah naiknya pangkal lidah ke langit ya. Jadi pangkal lidahnya itu naik gitu ya. Nah, pangkal lidah bisa naik itu karena lidahnya ditegangkan gitu ya, Bapak. Jadi kalau ini lidah nih dalam kondisi biasa, nah tegang itu gitu. Ya, jadi ininya nih pangkal lidahnya makanya jadinya naik gitu ya. Nah, kalau pangkal lidahnya naik itu menyebabkan sifatnya jadi tafkhim atau tebal gitu ya, suaranya tebal, besar gitu ya. Itu yang menyebabkan atau sifat isti'la ya. Nah, kemarin sifat isti'la itu ada 7 huruf yang memiliki sifat isti'la ya. Ada khussodotin kiv ya, atau huruf kho, sode, bode, ghain, po, kof sama zo ya. Jadi ada 7 huruf yang memiliki sifat isti'la ya. Jadi gimana sih pangkal lidah naik atau pangkal lidah atau lidah tegang itu ya, lidahnya itu Bapak seperti huruf qaf ya. Jadi kalau kita mengucapkan ko ya, ko itu pangkal lidahnya naik ya. Jadi pangkal lidah atau bagian belakang lidahnya itu dinaikkan tuh. Kemudian makhraj yang sebenarnya ya ditempelkan juga gitu ya. Kayak misalkan kemarin huruf kho ya. Kho itu kan tenggorokan. Nah, kemudian pangkal lidahnya ditaikan ya. Jadi kho. Kemudian so. So itu makhrajnya ada di ujung lidah berhadapan dengan gigi seri bagian bawah. Itu makhrajnya di sini. Tapi pangkal lidahnya harus naik gitu ya. Jadi tegang tuh. Ya. Makanya bunyinya tebal. Jadi intinya isti'la itu pangkal lidahnya naik ya, pangkal lidahnya harus dinaikkan. Gimana cara menaikkan pangkal lidah? Ditegangkan ya. Tapi kalau istifal nanti nggak usah ditegangkan gitu ya. Jadi kalau misalkan huruf apa? Misalkan huruf hamzah a. Jadi a itu jangan enggak o, tapi a. Pangkal lidahnya biasa. Tuh ya. A, ba, ta, sa, ja, ha. Kalau kho harus tegang ya. Jadi jangan o, bo, to, salah ya. Tapi a, ba, ta dan seterusnya gitu ya. Tapi itu nanti ya. Jadi itu ya pengertian isti'la itu pangkal lidahnya harus naik ke langit ya. Nanti menyebabkan dia sifatnya jadi tafkhim atau tebal. Kemarin sudah 3 huruf ya. Kho sudah, sod sudah, bod sudah. Sekarang kita lanjut ke ya, huruf ghain. Ya, silakan dibuka huruf ghain halaman ke-13 ya. Baik. Sebelumnya seperti biasa saya baca kemudian nanti Bapak ikuti ya. Huruf ghain. Gho, ri, hu, agho, irri, ughu, ir, ya. Jadi jangan ape mantul karena dia bukan huruf qalqalah. Baik, saya baca. Gharirubar. Ghuran ghanirabna. Minal mughni. Maghiran ghanira. Lagi saya ulang. Gharirubar. Ghuran ghanirabna. Minal mughni
maghiran ghanira. Maghiran ghanira. Baik, satu-satu ya. Ghiru bar rughon ghanirna minal murni maghiran ghanira. 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 Ya, baik ya. Lanjut huruf selanjutnya huruf O ya. O halaman 12 ya. Huruf O makhrajnya di mana huruf O? Pangkal lidah menyentuh Pangkal lidah, ujung lidah, menyentuh pangkal. Ya, menyentuh pangkal gigi seri bagian atas ya. Jadi ujungnya ketemu dengan pangkal gigi seri yang atas, gigi seri kita yang atas yang berbatasan dengan gusi, yaitu pangkal, tempelkan di situ ya. Nah, nanti tadi karena dia istilah pangkal lidahnya harus naik ya. Jadi dia dan O ini perlu dipahami bahwa huruf paling kuat ya, huruf paling kuat, huruf hijainya itu huruf O ya. Makanya dia benar-benar kuat sekali dia. O ya, O. Jadi bukan to, tapi O ya. Oke, saya baca ya. O, ri, u, ap, o, yut, apo, upo. Baca ya. Opiupu bako. Utang qani qotana. Minal mutani. Batiqan qaniqa. Jadi Qatitu baqa. Uqan qaniqatana. Minal
mutani minal mutani matiqan qaniqa matiqan qaniqa. Qatiqu baqa Utan qaniqana minal mutani matiqan qaniqa. Lanjut. Qatitu baqa Tutan qaniqatna qaniqatana Tutan qaniqatna bukan kota utan qaniqatana qatana Tutan qaniqatna qatana lagi utan qaniqatana qatana bukan qatana bukan kota qatana apa bukan ate tapi apa utan qaniqatana Tutan qaniqatna minal mutani matiqan qaniqa. ya lanjut Qatitu baqa Tutan qaniqatna minal mutani matiqan qaniqa. 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 Ya, baik ya. Huruf po. Kita lanjut ke huruf Kof. Kof ya. Kof. 13 huruf kof ya. Oke. Kof itu ya benar, 13. Di atasnya kaf ya. Nah, kof ini sudah dipangkal lidah makrotnya ya. Jadi ditempelkan ke langit ya, naikkan ke langit. O ya. O. Tebal ya. Oke, ya. O ri o ap o iti ako iko uko. Ya. Qoqiqu baqo. Uqan qaniqatna minal muqani matiqan qaniqa. Qoqiqu baqo Uqan qaniqatna
Ukong koni kokona minal muqani minal muqani maqiqan qaniqa makikong koniko koki kubako ukong koni kokona minal muqani makikong koniko koki kubako ukong koni kokona minal muqani makikong koniko koki kubako kukong koni kokona minal muqani makikong koniko koki kubako kukon koni kokona minal muqani makikon koniko koki kubako kukon koni kokona minal muqani makikon koniko koki kubako kukong koni kokona minal muqani makikong koniko koki kubako kukong koni kokona minal muqani makikong koniko. Ya, baik ya. Lanjut huruf yang terakhir, huruf isti'la yaitu huruf zo ya. Gimana huruf zo? Bapak? Ya, ujung lidah kita nih dikeluarkan ujungnya. Kelihatan ya ujungnya ya. Kemudian pangkal lidahnya naik ya. Kalau nggak naik nanti jadinya za sama ya, di. Ya, jadi bukannya za tapi zo ya. Zo ya. Jadi pangkal lidahnya dinaikkan biar istilahnya itu ada ya. Jadi lidahnya keluarkan ya. Zo, zi, zu ya. Terutama yang nanti agak sama dengan zal itu ketika harokat kasroh ataupun dhammah kalau dia tidak naik pangkal lidahnya ya. Mungkin kalau fathah beda ya. Yang satu zo, ini yang satu lagi za kan ya. Tapi kalau kasroh, nah itu kalau enggak naik jadinya disama zi, zu ya. Padahal bukan zi tapi zi, zu ya. Zi, zu. Kalau nggak naik, ini yang nggak naik di, ini yang nggak naik zu nggak naik ya. Kalau naik wi, zu, wi, pokoknya lidahnya ditegangin, ya ditegangin jangan dilemasin, ya jangan dirileksin tapi tegangin, ya. Wi, zu, ya. Wo, wi, zu, itu ya. Itu karakter dari sifat isti'la. Ya, jadi harus tegak. Zo, zi, zu. Ya. Jadi bukan zo, zi, zu. Bukan zo, zi, zu. Ya. Kalau zo, zi, zu itu istifham. Ya, baik. Ya. Zo, zi, zu, azzo, irzi, uzzu, az,
Ghadhirubar. Ghadhirubar. Dzan ghanidhna. Dzan ghanidhna. Minal muzni. Minal muzni. Madhidan ghanidha. Madhidan ghanidha. Ghadhirubar. Ghadhirubar. Dzan ghanidhna. Dzan ghanidhna. Minal muzni. Minal muzni. Madhidan ghanidha. Madhidan ghanidha. Baik, tuh. Ghadhirubar. Dzan ghanidhna. Minal muzni. Madhidan ghanidha. Oke, lanjut. Ghadhirubar. Dzan ghanidhna. Minal muzni. Madhidan ghanidha. Ya, baik. Lanjut. Ghadhirubar. Dzan ghanidhna. Minal muzni. Madhidan ghanidha. 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 Oke. Ghadhirubar. Dzan ghanidhna. Minal muzni. Madhidan ghanidha. Ya, baik. Baik, ini Bapak untuk sifat isti'la. Mangga kalau ada yang ingin ditanyakan, dikonfirmasi sifat isti'la. Mangga, silakan. Kalau masih ada yang bingung terkait dengan apa itu isti'la, huruf-hurufnya, lidahnya agak samain sama agak keluar itu ya. itu suaranya agak ini ya mirip gitu ya. Ya, betul. Tapi kalau misalkan hanya menempel di dalam bisa juga itu Menempel di dalam nyampe tapi menyentuh gitu. huruf yang zo dengan za. Zo sama zal, maksudnya zal kan?
Zal atau apa? Zo. Nggak nyampe keluar gitu. Nggak sampai keluar. Sama dengan huruf zal. Kalau keluar kan hampir mirip kalau keluar kayak gitu. Bedanya tegak doang bedanya ya. Iya betul. Jadi kan yang tempatnya di situ tuh ya ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri, ya ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas itu kan ada 3 sekawan. Huruf zo, huruf zal, sama huruf sa, ya sa. Tuh. Nah, yang membedakan ketiga huruf ini adalah sifatnya. Kalau tempatnya mah sama, karakternya yang berbeda. Pertama, ini yang sudah kita pelajari adalah sifat isti'la ya. Jadi sifat isti'la itu ya kaitannya dengan pangkal lidah itunya harus dinaikkan. Makanya tadi kalau dia nggak naik ya tukar nanti gitu ya antara zo dengan zal ya. Zo dengan zal itu kalau nggak lidahnya naik ya kan sama ya. Jadi jangan ditukar ya. Giliran zo itu nggak naik, zal malah naikkan zo enggak zo tapi bu ya. Untuk nanti pas kita bahas istighfar itu untuk membantu ya Bapak, untuk membantu untuk biar supaya sifat istighfarnya itu ada, kita sambil apa senyum gitu. Zu biar enggak naik gitu. Zu ya. Jadi memang bu enggak. Zu ya. Itu untuk membantu pengucapan huruf-huruf yang memiliki sifat istighfar sih gitu ya. Pokoknya intinya ke situ, jangan sampai lidahnya itu ditegangkan, karena kalau ditegangkan salah. Nah, kan ada juga orang yang apa namanya ya tadi ya, maaf mungkin belum belajar gitu ya, akhirnya dia semuanya ditembalin kan ya. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Nah itu kan semuanya tebal kan. Dia pengen pakai suara rendah tapi jadinya tebal kan gitu ya. Untuk semuanya. Ini Ustaz yang ja sama za gitu itu. Jim, iya, jim sama za. Zai. Iya, zai. Nah, jim sama zai. Nah, jim sama zai itu kan kalau di sisi makhraj dia sudah beda ya. Kalau jim sendiri kan di tengah lidah ya. Tempelin tuh ya. Tempelin dengan langit-langit tengah lidahnya. Ya. Kalau zai itu ujung lidah. Ujung lidah berhadapan dengan ujung gigi seri bagian bawah ya. Hal itu lebih jelas lagi sebenarnya. Makhrajnya sudah beda. Nanti sifatnya kita lihat ya. Kita lihat kalau dari sifat hamzah sama jahar tahu enggak? Ajid khotin bakat itu apa? Sifat syiddah ya. Ternyata jim punya sifat syiddah. Kemudian hamzah sama jahar fahad sahu saksun sakat. Ternyata di habs nggak punya dia. Adanya di lawannya habs apa? Jahar dia ternyata ya. Zayyuna fahad sahu saksun sakat. Sama tuh ya. Di sifat yang pertama sama-sama punya sifat jahar. Di sifat yang kedua berbeda. Yang si jim itu punya sifat syiddah, sementara zai itu sifatnya rokowa gitu ya. Jadi itu Pak Uja. Ya di sisi makhraj dia beda. Sifat ada yang berbeda tadi di yang kedua. Ya, yang kedua berbeda. Tapi itu harus tahu dulu tempat keluarnya di mana. Ya sama za ya. Ya gi gu. Za zi zu. Nah, itu beda. Za ya. Itu mungkin ada lagi? Cukup ya Bapak, tinggal di rumah dimatangkan kembali terkait dengan sifat isti'la. Diingat-ingat hurufnya itu ada 7 ya. Apa singkatnya? Khosodoktin kizo ya, atau kho so ya, ghain kemudian sama zo ya, ada 7 pokoknya. Ingatnya yang pertama
10 ya. Ingatnya maksudnya sifat ham sama jahar. Ingatnya yang ada yang di situ aja 10 8 7. Sorry, maaf. 10 kemudian 8 sama 5 kemudian baru terakhir adalah 7 ya. 5 apa? Rihwa Bainiyah ya. 5 tulin Umar gitu ya. Kemudian 7 ya. Ini di rumah bisa dipelajari. Baik, Bapak, alhamdulillah untuk malam ini ya kajian kita tentang sifat isti'la sudah selesai. Kita tutup dengan baca doa. Wahid, nain, salam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.